Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pembulatan pecahan. A. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Bagaimanakah artinya? Pada pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat biasanya. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan, sudah tampak pecahan dari 1/6 sampai 6/6 atau sama dengan 1. Yang dicari adalah 5/6 itu dibulatkan ke satuan terdekat. Kita lihat 5/6 lebih dekat ke bilangan 1 daripada bilangan 0. Maka pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Berikutnya, bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya adalah untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja, yaitu 1/4. Kita lihat di garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan, 1/4 lebih dekat dengan 0 daripada bilangan 1. Maka pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Jadi, perhatikan. 2 1/4. 2 ditambah 1/4. Pembulatannya 2 ditambah 0. Sebab 1/4 dibulatkan menjadi 0. Sama dengan 2. Jadi, pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya, contoh yang ketiga, bulatkan pecahan 5/3/4 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja, yaitu 3/4. Kita gunakan garis bilangan berikut ini. Nah, sudah tampak bilangan pecahan 3/4 lebih dekat ke bilangan 1 daripada bilangan 0. Artinya, pecahan 3/4 dibulatkan menjadi 1. Maka, 5/3/4 sama dengan 5 ditambah 3/4. Pembulatannya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi, pecahan 5/3/4 dibulatkan menjadi 6. Yang kedua yaitu pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Aturannya yang harus kita hafalkan dan diingat-ingat terus. 1. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, jika angka persepuluhannya kurang dari 5, yaitu bilangan 4, 3, 2, 1, bulatkan ke bawah. Aturan yang kedua, jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Aturan untuk pembulatan ke persepuluhan terdekat. Yang pertama,
Jika angka perseratusannya kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, bulatkan ke bawah. Jika angka perseratusannya lebih dari atau sama dengan 5, ya, atau angka 5, 6, 7, 8, 9, maka bulatkan ke atas. Contoh yang pertama, bulatkan bilangan 3,74 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Maka penyelesaiannya yang pertama, pembulatan ke satuan terdekat adalah, kita lihat bilangan 3,74. Karena pembulatan ke satuan terdekat, maka yang dilihat adalah bilangan persepuluhannya, yaitu angka 7. Karena 7 itu lebih besar dari 5, maka pembulatannya ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Di atasnya 3 kan 4 satuannya, dibulatkan menjadi 4. Yang kedua, pembulatan bilangan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Karena dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang dilihat adalah bilangan perseratusannya. Angka perseratusannya adalah 4. Karena 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan terdekat ke satuan dan persepuluhan terdekat. Contoh yang kedua, bulatkan 5,19 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Penyelesaiannya, kita belajar ke satuan terdekat dulu. Ya, 5,19. Yang dilihat adalah bilangan persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 1. Karena 1 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan 5,19 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Pembulatan ke persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya, yaitu angka 9. Karena 9 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 5,19 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,2. Pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, bulatkan ke bawah. Contoh, 18%, ya, kita lihat angka satuannya itu 8, maka pembulatannya ke atas, yaitu dibulatkan menjadi 20%. Contoh kedua, 73% dibulatkan menjadi 70%, sebab kita perhatikan angka satuannya yaitu angka 3. 3 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Di bawahnya 73%, yang puluhan adalah 70%. Jadi 73% dibulatkan menjadi 70%. Contoh yang ketiga,
45% dibulatkan menjadi 50%. Kenapa? Yang kita lihat adalah angka satuannya yaitu 5. 5 dibulatkan ke atas menjadi 50%, ya. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang penaksiran pecahan atau memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Anak-anak perlu diingat bahwa penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan kesatuan terdekat. Setelah dibulatkan, baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Jadi ingat, dalam penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran, yang dilakukan pertama kali adalah membulatkan masing-masing bilangan pecahan, baru dioperasi hitung. Contohnya, taksirlah hasil operasi hitung pecahan dari 21/10 ditambah 58/9. Kira-kira berapa? Maka penyelesaiannya kita lihat yang pecahan biasa dulu, karena ini adalah pecahan campuran. Nah, kita lihat pecahan biasa yang ada di dalam lingkaran 1/10 dan 8/9. Ini kita bulatkan dulu. 1/10 ya lebih dekat dengan 0. Maka 21/10 lebih dekat dengan 2. Hal yang sama kita lakukan pada 8/9, itu lebih dekat ke 1. Artinya 58/9 lebih dekat dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Ya, 58/9 itu pembulatannya ke atas, lebih dekat dengan 6. Jadi taksiran 21/10 ditambah 58/9 kira-kira 2 ditambah 6 sama dengan 8. Contoh yang kedua, 4/5 dikurangi 2/15 kira-kira berapa? Maka penyelesaiannya kita lihat yang pecahan biasanya dulu. Ya, 4/5 dan 2/15. 4/5 ini kalau dibulatkan lebih dekat dengan 1, maka pembulatannya ke atas. Jadi 4/5 lebih dekat dengan 5. 2/15 kalau dibulatkan itu lebih dekat dengan 0. Jadi 2/15 lebih dekat dengan 2. Ya. Maka 4/5 dikurangi 2/15 kira-kira ya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Contoh yang ketiga, 4/10/12 kali 2 1/7 kira-kira berapa? Maka penyelesaiannya sama dengan contoh pertama dan kedua. Kita lihat, dibulatkan dulu pecahannya. 10/12 itu kan lebih dekat dengan 1. Maka 4/10/12 lebih dekat dengan 5. 4 tambah 1 sama dengan 5. 2 1/7 diperhatikan. 1/7 itu kan lebih dekat dengan 0. Maka 2 1/7 lebih dekat dengan 2. Jadi 4/10/12 kali 2 1/7 kira-kira 5 kali 2 sama dengan 10. Contoh yang keempat, 9 dibagi 3 1/3 kira-kira berapa ya? Penyelesaiannya sama. Untuk bilangan pecahan campuran kita bulatkan terlebih dahulu. 1/3 itu kan kalau di garis bilangan lebih dekat dengan 0. Maka
3 1/3 lebih dekat dengan 3. Jadi 9 dibagi 3 1/3 itu kira-kira sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Pada penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Perhatikan contoh pertama. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. 3,8 ditambah 1,2 kira-kiranya berapa? Penyelesaiannya adalah 3,8 ditambah 1,2 kira-kira. Kita lihat bilangan persepuluhannya 8. 3,8 itu dibulatkan menjadi 4. 1,2 dibulatkan menjadi 1. Maka kira-kira 4 ditambah 1 sama dengan 5. Contoh yang kedua, 7,4 ditambah 4,5 kira-kira adalah, kita bulatkan masing-masing bilangan pecahan terlebih dahulu. 7,4 dan 4,5 dibulatkan ke satuan terdekat. 7,4 dibulatkan menjadi 7 sebab angka 4 yang menempati persepuluhan itu kan kurang dari 5, maka pembulatan ke bawah yaitu 7. Sedangkan 4,5 dibulatkan menjadi 5 sebab angka persepuluhan yaitu angka 5 itu pembulatan ke atas, 4,5 atasnya adalah bilangan bulat 5. Jadi kira-kira 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kita lihat contoh yang ketiga. 24,9 kali 2,7 kira-kira berapa hasilnya? Wah, penyelesaiannya ya 24,9 kita bulatkan ke satuan terdekat. Angka 9 ini kan pembulatan ke atas, dibulatkan menjadi 25. Lalu 2,7 dibulatkan menjadi 3 karena pembulatan ke atas. Jadi kira-kira 25 dikali 3 sama dengan 75. Contoh yang keempat. 151,2 dibagi 4,8 kira-kira berapa? Penyelesaiannya sama. 151,2 dibulatkan menjadi 150. Kenapa kok bukan 151? Karena nanti akan sulit. Maka kita bulatkan ke puluhan terdekat. Ya. 151,2 dibulatkan menjadi 150. Lalu 4,8 kita bulatkan ke satuan terdekat, dibulatkan menjadi 5. Kira-kira 150 dibagi 5 sama dengan 30. Jadi dalam penaksiran itu memang tujuannya untuk memudahkan perhitungan. Maka kita bulatkan menjadi bilangan yang mudah untuk dihitung. Selanjutnya kita akan belajar penaksiran hasil operasi persen. Anak-anak, penaksiran hasil operasi hitung persen menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya adalah 0% atau senilai dengan 0, 25% atau senilai 1/4, 50% atau senilai dengan 0,5, setengah atau 2/4, 75% atau senilai dengan 3/4 atau ada yang menyebutnya senilai dengan 0,75 dan 100% atau senilai dengan 1 utuh, 4/4 atau 1.
Nah, keempat bilangan acuan inilah yang akan kita gunakan. Contohnya, 1. Taksirlah 24% dari 2000. Nah, kita bisa menaksirkannya dengan cara nilai 24% itu kan mendekati bilangan acuan 25% atau 1/4. Kita hitung 25% atau 1/4 dari 2000 itu berapa? Caranya 1/4 kali 2000 sama dengan 2000 dibagi 4. Hasilnya adalah 500. Jadi 25% atau 1/4 dari 2000 adalah 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Kita gunakan kata mendekati atau kira-kira. Contoh yang kedua. Taksirlah 52% dari 795. Ingat, prinsip penaksiran adalah untuk mempermudah hitungan, maka kita bulatkan. Ya. Penyelesaiannya 52% itu kan mendekati 50% atau setengah dari 795. 795 mendekati 800. Maka setengah atau 50% dari 800 itu adalah 400. Caranya setengah kali 800 sama dengan 800 dibagi 2 sama dengan 400 ya. Jadi karena 50% atau setengah dari 800 itu adalah 400, jadi 52% dari 795 mendekati atau kira-kira 400. Demikian pelajaran yang bisa Bu Erlin sampaikan. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga apa yang Bu Erlin sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.